semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santuy bareng Anak Komunikasi. Bersama aku Bella. Hari ini aku bakal nemenin kalian ngobrolin hal-hal seputar dunia anak ilkom yang gak pernah ada habis dramanya. Nah, hari ini aku akan ngebahas topik yang bisa dibilang udah menjadi kewajiban, keluhan wajib sebagai anak ilmu komunikasi. Nah, tentunya aku tuh nggak sendiri nih teman-teman. Aku ditemenin sama teman aku. Nah, dia juga salah satu anak ilmu komunikasi. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih buat ngebahas gimana sih keluhan kita selama menjadi anak ilmu komunikasi. Nah, langsung aja nih, anak ilkom tuh harus bisa semuanya nggak sih? Nah, tanpa berlama-lama lagi, tanpa basa-basi, di sini aku udah kedatangan nih teman aku gitu. Halo Seiza, selamat datang di podcast ini. Halo semuanya. Aduh, aku senang banget udah diundang di acara podcastnya Bella ini, yang kita bakal ngobrolin santai, tapi obrolan topiknya tuh yang mewakili kita banget gak sih? Tentunya ya, kita sebagai anak ilmu komunikasi ini kan kita kayak dituntut banget ya, harus bisa ini bisa itu gitu kan. Nah, udah mungkin lanjut nih ya ke pertanyaan yang pertama nih, Han, Seiza gitu kan. Langsung aja nih, kamu pernah gak sih ngerasa dari awal masuk Ilkom tuh kayak ekspektasi kita nih kayak udah tinggi banget, kayak kita udah pasti jago ngomong di depan banyak orang lah gitu kan. Terus kayak pasti udah bisa jadi MC lah gitu, udah jadi bisa MC. Terus kayak pastinya kayak ada yang sering bilang kayak kamu pasti udah bisa jadi MC nih gitu kan, kayak desainin dong posternya, pasti kamu juga udah bisa bikin konten gitulah gitu kan. Kayak nah, kamu ngerasa gak kalau kita di jurusan dukun serbaguna ini gitu loh. Nah, gimana pendapat kamu sendiri gitu? Aduh, ini tuh bener banget ya. Jadi tuh aku tuh ngerasa jurusan ini tuh harus bisa semua bidang, harus bisa desain, kamera, ngeset, terus presentasi, bahkan harus disuruh jadi MC tuh. Kemarin aku jadi MC. Nah, juga padahal tuh aku tuh mikir dulu masuk Ilkom tuh karena pengen belajar komunikasi interpersonal aja, tapi malah jadi tukang desain dadakan. Nah, kan aku juga waktu itu pernah ya tiba-tiba jadi kayak jadi host gitu kan. Nah, terus kayak aku juga pernah nih kayak disuruh bikin konten gitu kan di Instagram lah gitu. Nah, padahal kan aku sendiri juga tuh ini kayak udah banyak deadline tugas makalah, tugas kelompok dan sebagainya gitu. Nah, terus kita nolak nih, kayak bilangnya kayak nggak bisa lah, atau ada kendala atau segala macem gitu. Nah, mereka tuh kayak langsung bilang kayak, ya kamu kan anak ilkom, pasti ngerti lah ngerjainnya, pasti gampang lah gini-gini gitu loh. Ya, bener banget itu. Padahal tuh anak komunikasi itu luas banget ya. Komunikasi itu luas, bukan cuma soal visual atau perform, tapi juga soal media, teori, komunikasi massa. Tapi tuh kenapa ya di mata orang lain tuh anak ilkom itu harus pintar di depan kamera, pintar jadi MC. Pokoknya tuh lu kan anak ilkom, lu anak komunikasi, pasti lu pintar ngoceh, ngomong, udah dong ngomong sama ini dong, coba dong ngomong ini. Jadi tuh beranggapan anak ilmu komunikasi tuh harus selalu pede, harus selalu kayak Langsung siap langsung gitu. Emang bener anak ilmu komunikasi tuh siap gak siap harus siap di depan banyak orang ngobrol. Itu sih. Nah gitu guys, jadi kayak emang sih kita tuh memang harus bisa siap, tapi nggak semuanya tuh anak ilkom tuh harus langsung gitu loh. Kayak ya pasti juga anak ilkom tuh punya kesibukannya masing-masing gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu loh, bukan anak ilkom doang yang harus bisa semuanya. Semua jurusan juga pasti bisa semuanya kalau misalnya mereka juga belajar sama kayak kita gitu kan. Nah, jadi lanjut nih ya guys, buat ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Lanjut nih Han, pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang nih menurut kamu skill apa sih yang emang wajib nih, Bu? Emang wajib yang dimilikin buat anak-anak ilmu komunikasi?
paling penting public speakingnya di ilmu komunikasi itu paling penting banget, karena di mana-mana kita tuh selalu dan diwajibkan, kayaknya semua jurusan ya diwajibkan tuh untuk presentasi. Tapi anak ilmu komunikasi tuh kalau untuk mempresentasikan sesuatu tuh harus berbicara dengan jelas dan ngobrol juga harus nyambung. Jadi tuh kita harus bisa meluruskan. Ya kalau misalkan anak ilmu komunikasi ada yang obrolan yang gak jelas tuh bakal jadi noise, jadi kayak gangguan, kayak terjadi miskomunikasi. Misalkan aku nih nyuruh Bel ambil kecap itu, nah Bella mana tahu kecap itu di mana. Yang jelas tuh Bella tolong ambilin kecap itu yang ada di dapur di dekat rak piring, itu yang jelas. Spesifik gitu Ya, kan, ya. spesifik. Kalau misalkan nggak spesifik tuh kayak gantung banget. Nah, yang kedua, anak ilmu komunikasi itu harus bisa nulis, kayak copywriting, bikin skrip, atau nulis-nulis opini. Apalagi kan sekarang zaman digital banget ya, anak komunikasi itu harus pintar bersuara di era Digital sekarang. ya. Terus juga kan banyak hoax-hoax yang beredar juga, itu anak komunikasi itu harus bisa menuliskan. Yang ketiga juga kerja tim, kayak karena kan banyak proyek komunikasi tuh kayak itu teamwork banget sih. Kayak kemarin tuh kita tuh habis ada acara talk show, itu kayak bener-bener kita harus menjadi tim yang bagus, teamwork. Bener ya guys, setuju banget, karena aku juga setuju banget. Nah, menurut kamu nih, kayak skill yang kayak ngedesain, terus video-video editing gitu, terus kayak konten-konten di sosmed, nah itu menurut kamu itu skill bonus buat anak ilkom atau memang juga harus wajib gitu, yang anak ilkom juga harus punya lah skill itu? Karena menurut aku ya, kalau misalkan kita ngedesain, video editing, atau membuat konten, itu udah harus wajib buat anak ilkom. Untuk semuanya juga bisa, asal kalau mereka mau ditekunin belajar hal itu. Jadi tuh dulu aku tuh bisa ngedit video, tapi nggak jago ngedesain. Tapi temen aku sebaliknya, jadi penting banget buat saling collab. Itu saling collab juga harus pinter komunikasinya, pintar berbicaranya, kayak tolong dong bantuin aku ada tugas ini seperti Bella sekarang. Ya sekarang nih tugas Bella membuat podcast. Bella minta tolong, Hani kamu mau nggak jadi narasumber aku? Sebaliknya aku menjawab, oh iya mau Bella, emang narasumbernya aku obrolin apa? Jadi itu tuh harus saling nyambung, yang penting komunikasi, obrolinnya apa, jangan sampai kayak Han lu harus jadi narasumber gua. Itu tuh kayak lu nyuruh gue, kan itu nggak baik juga ya. Nah, bener banget guys. Nah, penting juga kita tuh harus tahu batasan ya. Nah, tahu batasan. Nah, terus juga kadang tuh anak ilkom tuh terlalu terlalu perfeksionis lah gitu kan, kayak terlalu perfeksionis dan takut nolak gitu loh, takut nolak. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa, anak ilkom juga bisa nolak ya. Cuman kayak kita bisa ngomongnya secara baik lah, kayak maaf aku belum bisa, bukannya kayak ih aku nggak bisa, nggak gitu loh. Kita bisa nolak tapi secara baik-baik gitu. Nah, Yang penting ucapannya aja, yang penting kayak jangan, kalau misalkan dia memaksa kayak lo harus bisa ini, kita tuh nolaknya kayak ngomongnya baik-baik. Aku nggak jago di bidang ini, takutnya ngecewain kalian. Jadi tuh jawaban yang paling penting tuh kayak gitu, daripada nggak mau, jangan kayak gitu. Jadi tuh kalau ngerasa kayak gitu, ih gue ditolak nih gitu. Nah terus juga kita tuh sebagai manusia tuh juga harus berani bilang, gue harus fokus di sini, bukan harus menjadi Superman. bener-bener banget ya guys. Oke, lanjut nih guys ke pertanyaan yang ketiga. Judulnya tuh capek tapi bangga sebagai anak komunikasi ya. Nah, sekarang jujur nih Han, jujur-jujuran. Nah, kamu pernah nggak sih ngerasa capek banget sama ngerjain tugas kelompok? Kan pasti kita kayak sering banget gak sih dapat tugas-tugas kelompok gitu. Nah, tapi kita tuh kayak harus kelihatan tetap oke gitu. Nah, karena di kelompok kita tuh misalnya kita tuh jadi andalan lah di kelompok kita. Nah, menurut kamu ngerasainnya kayak gimana gitu? Kamu pernah gak ngerasain? Jujur, aku alhamdulillah dapat kelompok tuh selalu yang aktif dan mau komunikasi di dalam grupnya. Karena mau dimanapun juga dalam satu kelompok ada yang pasif dan ada yang aktif.
gimana kita bisa narik yang pasif itu biar untuk aktif, biar untuk ikut kerja sama, untuk ngebantu. Karena mau gimana pun kalau misalkan di dalam satu kelompok yang aktif cuma satu orang, itu dia bakal ngerasa capek nulis naskahnya, bikin PPT, apalagi bakal presentasi sendiri, itu bakal capek. Dan ditambah kalau misalkan orang itu nggak enakan, kayak nggak tegaan buat bilang ke temen-temennya, itu dia tuh bakal ngerasa beban sendiri, kayak capek sendiri kerjain sesuatu. Kalau aku nih ya, aku tuh pernah dikasih kayak tugas kelompok kan, sama kayak kita tugas kelompok. Nah, aku pernah kayak berasa tuh kayak tugas sendiri, anjay. Kayak yang lain tuh kayak selalu bilang kayak gue ngikut ya, kayak lah kan kita kelompok harus saling berbagi pendapat gitu kan. Nah, terus kayak mereka selalu bilang kayak aku ngikut lah, aku inilah gitu kan. Nah, aku kalau misalnya kita itu ada juga nggak ngerti, misalkan kayak yang kemarin aku tuh dengernya gini, kamu dengernya gimana? Ya aku juga nggak denger lagi, kayak kita ngerasa kayak wah kayaknya kita nih kerja sendiri gitu loh kan, kayak kerja sendiri. Nah, ujung-ujungnya semuanya kita yang kerjain, mereka nggak kerja. Nah, bener banget. Kayak mau selalu mau ikut, gue kelompok lu ya, karena sebagian orang kalau misalkan ngomong kayak gitu karena diri kamu atau orang lain itu tuh kayak wah ini orang pintar, gue harus deketin, gue harus kelompok sama dia, kayak gitu. Terus juga apalagi pas presentasi dia di grup kagak nongol, terus diajak untuk kerja kelompok nggak aktif, nggak mau ikut kerja kelompok, nggak mau ikut serta, tapi tiba-tiba mau presentasi malah ikut berdiri seolah-olah tuh kayak ngerjain bareng. Itu lucu banget sih. Tapi ya kita belajar tanggung jawab aja sih, walaupun itu tuh ngerasa kadang sering dimanfaatin. Ya mau gimana pun dia juga satu kelompok kan, jadi kayak ya udahlah, dia juga kelompok gue. Nah, makanya guys, kita tuh kayak pentingnya kita tuh buat komunikasi gitu loh, komunikasi dari awal sama kelompok kita gitu. Nah, karena salah satunya tuh untuk cari jalan keluar dari permasalahan itu ya salah satunya komunikasi. Kita harus komunikasinya tuh harus terbuka lah gitu, harus komunikasi terbuka, jangan sampai dalam kelompok itu yang kerja cuma satu orang terus yang lain tuh cuma numpang nama. Nah, itu kan nggak baik ya buat secara teamwork gitu loh. Nah, jangan juga takut untuk speak up, untuk berbicara juga. Kalau capek ya kalian bilang aja, karena kerja kelompok itu bukan lomba, jadi bukan lomba yang jadi paling rajin, tapi soal kerjasama. Itu jangan takut untuk speak up, untuk berbicara, buat kayak gue keberatan nih kalau lu cuma diem doang, gue mau dong dibantu sama lu tolong dong cariin ini. Yang penting kita ngomongnya yang baik-baik aja, ngomongnya kayak pelan-pelan, jangan kayak memaksakan jadi orang lain tuh ikut kesel juga. Terus juga kalau capek bilang, udah kalian bilang aja, untuk terbuka aja, benar kata Bella, untuk saling terbuka aja. Karena kalau terus-terusan kita mengalah, nggak tegaan, ya udah kalian bakal capek sendiri. Karena dimanapun kerja kelompok itu bukan untuk berlomba-lomba siapa yang rajin, tapi soal kerjasama dan pembagian tugasnya yang adil. Nah, setuju ya guys, setuju banget dengan pendapatnya Seiza juga, pendapat Seiza. Nah, kalau misalnya terus hal yang paling penting juga buat kita yang sering ngerjain tugas kelompok ataupun banyak tugas gitu kan. Nah, jangan lupa kalau misalnya kita udah habis kerja keras nih, jangan lupa kita harus adain self reward lah buat diri kita sendiri, kayak sebagai penghargaan lah ya. Kalau misalnya kita tuh kayak bisa sampai di titik ini gitu loh, bisa sekerja keras ini gitu loh. Jadi kayak bukan manja, jadi kayak ya udah harus tetap bisa nge-self rewardin lah diri kita sendiri supaya kita bisa tetap terus semangat nih guys. Jadi kita jangan selalu ngeluh lah dengan apa permasalahan yang terjadi gitu, karena semuanya pasti ada jalannya, kita bisa cari bareng-bareng jalannya gitu guys. Oke nih guys, buat teman-teman semua nih yang setia dengerin curhatan aku di podcast ini. Nah, aku juga penasaran nih sama kalian gitu. Menurut kalian skill apa sih yang
paling penting buat anak ilmu komunikasi. Nah, kalian tuh kalau punya pengalaman lucu jadi anak serba bisa kayak tadi gue tuh tinggal kirim aja ke Bella. Nanti bakal kalian tuh tonton episode di podcastnya Bella. Nah, oke deh, aku Bella. Nah, makasih banyak nih udah sharing nih Han. Seiza. Gak kerasa ya, kita udah ngobrol-ngobrol lama ini kan, kayaknya udah 15 menit nih, udah 15 menit yang lalu kita ngobrol-ngobrol. Nah, udah curhat juga banyak tentang sebagai sesama anak Ilkom ya, apa keluhan kita selama menjadi anak Ilkom ini. Ya, terima kasih kembali Bella. Semoga anak Ilkom di luar sana merasa gak sendirian ya. Nah guys, intinya anak Ilkom itu keren. Anak Ilkom itu hebat lah. Jadi kayak anak Ilkom itu bukan robot. Jadi kayak karena semua juga pasti bisa seperti anak Ilkom. Nah, anak Ilkom juga bisa jadi seperti mereka. Jadi kayak semuanya sama lah gitu ya. Nah, karena kita juga punya batas, jadi kita bisa tetap fokus dengan tujuan kita yang masing-masing, bareng-bareng kita bisa capainya. Nah, tetap belajar dan terus meningkatkan potensi kita masing-masing. Nah, intinya jangan lupa like dan komen di podcast aku gitu. Sampai jumpa di obrolan santuy bareng anak ilmu komunikasi selanjutnya. Bye bye.